Oke, dia ya. Iya, Pak. Masalah ijazah Rismon dari Yamaguchi Jepang. Sejak lama saya udah tanyakan beliau. Intinya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi saya udah lihat dan dia pun ke sana sekolah itu secara khusus. Jadi jangan lupa dia tuh ke Jepang tuh adalah beasiswa dari pemerintah Jepang, bukan dari beasiswa pemerintah Indonesia. Jadi tentu penanganannya lain ya, penanganannya beda lah begitu. Jadi sekarang katanya mereka dapat bukti apapun itu, ya silakan aja gitu. Selama mereka punya bukti itu, tentu nanti klien saya Rismon juga memperlihatkan buktinya gitu loh. Jadi boleh saya katakan ini sebagai revenge saja ya, revenge dari karena Rismon ini giat sekali untuk penuntasan ijazah palsu ini, ijazah palsu Pak Jokowi. Lantas mereka mencari-cari sisi yang lain untuk katakanlah melaporkan untuk menghajar bahasa hari-harinya untuk Rismon ini agar tidak banyak cakap lah ceritanya. Jadi gitu, temanya gitu. Jadi ibaratnya revenge aja. Ibaratnya tinju tadinya kalah atau udah mau kalah, tiba-tiba ada naik tanding ulang lagi gitu loh. Bagi saya temanya seperti itu aja. Jadi intinya berdasarkan informasi dari klien kami Rismon Nasional Janipar, dia tuh sekolah di Jepang benar dan atas beasiswa dari pemerintah Jepang, bukan di Indonesia. Kalau Indonesia barangkali saya nggak tahu persis seperti apa ya. Kalau Indonesia tentu dia akan laporkan ke Indonesia hasil studinya, hasil mapan di sana. Ini adalah beasiswa dari pemerintahan Jepang. Setahu saya begitu. Ya. Nah, mungkin Pak, Mas Rismon pernah menjelaskan nggak sih itu tahun berapa dia mendapatkan beasiswa tersebut? Mungkin sedikit menjelaskan tidak prosesnya seperti apa yang kemarin dia lakukan begitu Pak? Kalau saya tahun persisnya nggak tahu ya. Jadi saya pun boleh katakan bicara dengan Rismon klien saya tentang ijazah dari Yamaguchi itu secara sepintas saja. Contohnya ibaratnya, Rismon itu ada pihak yang melaporkan Anda tentang ijazah Anda dari Yamaguchi. Dia bilang santai aja bang, santai aja, semua ada jawaban lah gitu kan. Saya bilang kan ada juga bukti yang mereka itu kan, tapi kita namanya tidak diumumkan sama mereka bukti apa yang dilampirkan ya. Waktu dilampirkan di SPKT Polda Metro Jaya. Jadi kita tidak bisa nilai apa yang mereka tampilkan, bukti awal apa yang mereka tampilkan, maksudnya pelapor itu, sehingga laporannya bisa diterima gitu loh. Kita nggak tahu, nanti kita lihat aja. Yang jelas kalau dari Rismon sih bukannya menantang ya, artinya hak mereka kalau mereka melaporkan ya silahkan aja gitu. Nanti kan ada prosesnya, ada penyelidikan, itu ya, BAP nanti ada kali itu. Jadi tidak mungkin kita pungkiri kalau memang laporan ini berproses. Kita tidak tahu juga kan gitu kan. Begitu rekan dia ya. Oke, Pak, tapi kemarin juga Pak Roni Teguh mengaku dia juga sudah menyerahkan juga beberapa bukti juga, tidak hanya Andi Aswan begitu. Ini seperti apa? Sama nih halnya. Apakah ini menjadi malah jadi menyerang nih Pak dalam kasus? Ya Roni Teguh sama Billy sama Andi Aswan ya. Ya saya sebut nama mereka di acara ini yang memang mereka yang melaporkan itu secara kolektif gitu loh ya. Nah tadi kembali saya katakan itu hak mereka aja. Nanti kita buktikan kalau memang ini lanjut di penyelidikan, dikonfirmasi atau penyidikan segala macam itu masih panjang ceritanya. Sebenarnya kita masih ada urusan yang lebih penting dari ini. Jadi boleh saya katakan tadi ini sebagai jurus baru atau katakanlah mengcounter atau bahasa olahraga itu revenge gitu loh, semacam mengajak tanding ulang biar hilang fokus kita terhadap ijazah palsu 99,9% sampai detik ini. RRT masih itu statementnya tidak berubah, tidak berkurang menjadi 99%, tidak berkurang menjadi 80%, apalagi tetap statement kita RRT ya khususnya ya Roy Rismon dan Tiba membuat statement bahwa ya katakanlah bahasa hukumnya diduga 99,9% itu tetap palsu. Jadi apapun gangguan dari kiri kanan itu ya memang itu udah target kita, target dari tersangka khususnya
Roy Rismond dan Tibat RRT ini, gitu loh. Jadi tidak ada perubahan. Jangankan itu, laporan yang sudah berjalan aja di Polda sudah P19 ya, sudah pelimpahan berkas kejaksaan tanggal 13 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau nggak salah balik lagi ke Polda, gitu kan. Ya kita fokus di situ gitu loh. Dan kita nggak tahu persis sekarang ini posisinya di mana. Apakah sudah dikembalikan oleh penyidik ke Polda, ke kejaksaan atau gimana? Atau sudah mau gelar khusus antara kejaksaan dengan penyidik, kita nggak tahu. Yang penting yang kita tahu adalah yang Anda perlu tahu bahwa 2 minggu lalu saya masih mengajukan ahli dan saksi. Bayangkan itu, saya ajukan 4 ahli. Saya nggak sebut namanya ya, tidak spill karena biasanya kita kalau belum dia memberikan keterangan di Polda kita nggak spill, kecuali seperti Rocky Gerung waktu itu kan, ya seperti Pak Din Samsudin, ya karena memang udah sangat dikenal di bangsa ini. Tapi kalau ahli kita yang belum bersaksi atau belum beri keterangan di Polda kita nggak spill. Tapi yang jelas ada 4 ahli lagi dan 5 saksi fakta. Jadi kita fokus ke sana justru. Kalau ke laporan yang tadi, yang pertanyaan Anda pertama tadi, kan bukan kita yang menentukan. Kalau nanti memang dari penyidik ada panggilan, biasanya itu konfirmasi atau penyelidikan. Terus sampai saat ini belum, Pak? Oh belum, masih jauh. Kan baru dari mereka. Ya beberapa hari lalu kan ada ahli yang sampaikan sama teman-teman dari Pak Andi Aswan. Ya. Nah, itu kan ada Dermawan, itu kan membawa ahli, Pak, ahli Pak Joshua Sinambela. Oh itu yang laporan Pak Jokowi. Laporan untuk Rismond. Pak Rismond, dia dijadikan ahli. Dijadikan ahli itu sudah datang, itu seperti apa, Pak? Saya pikir belum saatnya ya tapi kalau pelapor di BAP, kalau pelapor ini khusus pelapor yang Andi Aswan ya, bersama kawan-kawan tadi Bill dan apa tadi itu yang satu lagi tuh yang terakhir tadi Rudi itu barangkali BAP mereka pelapor. Iya. Tapi kalau ahli belum lah. Tapi saya nggak tahu ya kalau tiba-tiba mereka bawa ahli di awal, rasanya nggak sinkron gitu loh. Mereka membawa itu ada Joshua Sinambela sebagai saksi ahli perihal ijazah palsu, diduga ijazah palsu dari Mas Rismond yang di Universitas Yamaguchi. Oh iya, saya jujur ya, dia tidak dengar itu. Tapi dari proses ini kan baru. Jadi kalau ini gitu loh. Prosedurnya adalah kalau seseorang melaporkan ke SPKT, laporannya terima, biasanya itu dikirim ke unit. Bisa unit Kamnek, Harda Bangta, bisa juga Ranmor atau Jatantas dan sebagainya. Nanti mereka yang BAP pertama di sana. Jadi kalau tahap-tahapnya mereka baru BAP sebagai pelapor sudah bawa ahli, rasanya tidak sinkron. Mungkin jangan-jangan begini, impor ahli ini untuk laporan Pak Jokowi, tambahan ahli bisa juga seperti kita kan tambahkan ahli dan saksi fakta. Mungkin mereka juga begitu karena di Polda itu semrawut banget. Bukan semrawut ya, artinya udah hilir mudik. Kita nggak tahu perkara mana yang sedang ditangani ini, laporan mana itu, perkara mana udah sampai di mana, udah kayaknya udah seperti pasar tradisional gitu loh ya. Saya juga kadang-kadang ketemu orang di sana, urusan apa gitu loh. Urusan ya, sampai kita nggak tahu. Jangankan urusan orang, urusan kita aja udah banyak sekali kan. Urusan kita artinya yang berhubungan dengan laporan Pak Jokowi. Jadi saya nggak begitu yakinnya bahwa itu adalah ahli dalam laporan yang ijazah yang namanya Rismond itu. Belum saatnya. Nanti udah penyidikan barangkali perlu. Ini baru tahap apa ini? Dan kita juga belum dipanggil kok. Bukannya menantang ini ya. Tapi dari pihak Rismond juga saya komunikasi barusan sama dia. Dia ada di satu tempat. Ya memang belum ada panggilan itu gitu loh. Jadi barangkali perlu nanti konfirmasi itu ahli apa. Tapi barangkali ke ahli untuk ijazah ya Pak Jokowi, barangkali mereka mau nambahkan ahli boleh saja. Ini kan semua di Polda ini. Jadi kita seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu perkara mana yang ditangani, perkara mana yang diproses segala macam. Kalau saya konsentrasi adalah ke penambahan ahli. Ya ini laporan Pak Jokowi yang kita jadi tersangka klien kita, saya masih menambahkan ahli dan saksi itu.
apakah untuk dari Pak Rismon sendiri Pak sejauh ini sikap apa yang dilakukan oleh Pak Rismon pasca pelaporan dirinya terkait kasus ini? Wah, kalau ya saya nggak tahu ya apakah nanti ini berlanjut atau tidak. Yang jelas begini, kita fokus Rismon ya. Rismon ini orang berpendidikan. Orang berpendidikan ini apalagi sekelas seperti mereka kan, Roy, Rismon dan Tipa itu udah sama-sama berpendidikan tinggi lah, doktor lah katakan gitu ya. Pasti mereka sadar hukum. Ingat, sadar hukum. Jadi sadar mereka itu kalau melakukan sesuatu, artinya sadar hukum adalah kalau melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan, pasti mereka udah tahu nanti efek sosialnya begini, efek hukumnya begini gitu loh. Jadi nggak mungkin tiba-tiba mereka melempar batu nggak tahu nanti kemana batunya, nggak. Mereka tuh udah sekelas sadar hukum. Jadi saya yakin, kalaupun katakanlah mereka katakanlah terlapor sekarang ya, Rismon khususnya, pasti dia udah tahu apa yang dia harus persiapkan untuk itu. Dan beliau siap ya Pak? Ya pasti, kalau nggak siap ya namanya nggak benar juga. Kan sama ibaratnya sekarang kan repent nih tadi saya katakan kan. Mereka meneliti ijazah Pak Jokowi, meneliti ya. Nah sekarang giliran ijazah Rismon diteliti lah ternyata. Saya bilang teliti lah, mari sama-sama gitu loh. Jadi semacam repent gitu, serangan balik lah begitu ya. Bagi saya temanya seperti itu. Berarti untuk menegaskan sekali lagi, berarti sampai detik ini Mas Rismon pun belum dapat surat panggilan dan belum diperiksa juga? Belum. Dan termasuk baru loh. Jangan lupa ya, kalau tidak salah kira-kira berapa bulan lalu tuh giliran Andi Aswan dilaporkan sama Michael Sinaga. Yeah. Atas apa? Atas satu siaran di satu televisi yang menyangkut ijazah. Itu pun menurut saya belum dimulai. Itu padahal 2 bulan sebelumnya. Jadi jangan lupa nanti kita juga tahu, kita juga amati ya. Kami selaku kuasa hukum dari Rismon ini harus mengamati mana yang dulu garbage out lah. Jadi laporan yang pertama itu diproses, baru laporan berikutnya. Jangan tiba-tiba yang terakhir ini duluan. Nah ini kita nilai. Hati-hati, kami kuasa hukum ini menilai itu, sangat menilai itu. Katakanlah saya kembali ke laporan Pak Jokowi, banyak yang mengatakan itu lama. Saya bilang itu cepat loh. Belum 1 tahun sudah tersangka. Saya bukan mendiskreditkan penyidik di Polda Metro Jaya ya, tapi sekian banyak, ada saya 3 atau 4 kasus yang saya tangani di Polda di berbagai unit. Itu kalau lebaran 2 kali udah biasa itu. Belum gelar perkara, apalagi tersangka. Jadi kita jangan mengatakan bahwa khusus ijazah laporan Pak Jokowi kok lama gitu loh. Yang tidak mengerti maksudnya mengatakan lama. Nah, jika itu dihubungkan lagi dengan katakan laporan tadi ke klien saya, Rismon, menurut saya kalau digulir cepat justru semakin curiga kita itu. Jadi ada namanya equal before the law ya, artinya sama kedudukannya hukum. Jadi sesuai dengan urutannya masing-masing gitu loh. Jadi saya dalam hal ini mengatakan ya karena ada laporan itu ya pasti klien kami Rismon siap. Dan saya tahu saya nggak ada masalah itu. Tapi kalau mereka temukan bukti yang mereka anggap perasa itu sebagai menguatkan, ya mari sama-sama nanti kita buka gitu loh, ya. Tapi sekali lagi saya bukan memprovokasi atau membangkitkan perseteruan dalam hal ini. Tapi saya katakan sepanjang yang mereka atau penyidik nanti butuhkan untuk itu, jika memang ini berperkara lanjut, monggo saja. Nggak ada yang tidak siap. Mereka sadar hukum kok. Artinya dari tingkat level pendidikan mereka, kalau mereka berbuat itu, ya pasti ada impaknya. Bisa ke sosial, bisa ke hukum. Jadi mereka udah siap. Kalau bukan katakan, wah Rismon nggak siap, berarti nggak benar. Ya saya katakan mereka itu terpelajar sungguh yang luar biasa menurut saya. Bukan karena mereka klien saya, tapi pengetahuan mereka sudah di atas rata-rata dari seperti kita ini gitu. Saya pikir gitu. Beberapa kali Pak Rismon kan sering meminta kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya untuk diteliti. Apakah akan dilakukan oleh Pak Rismon juga akan menunjukkan dan silakan untuk diteliti? Apa ijazahnya? Iya. Saya kira kita kalau itu diperlukan ya gitu loh. Jadi jangan, kan sudah ada contoh
Sudah dicontohkan ya, kita katakanlah yang sekarang bergulir ini kan. Kalau itu dibutuhkan suatu saat ya, tanpa diminta pun, menurut saya secendikiawan atau setinggi moralnya seorang Rismon Hasibuan Syahriban, saya kira iya gitu loh. Cuman ya itu tergantung beliau ya. Kalau saya penasihat hukum atau kuasa hukum menganjurkan sejauh ini ya boleh seperti itu gitu loh. Itu nanti tergantung dari tingkat penyidikan dan seterusnya gitu. Akankah nanti Mas Rismon melaporkan baliknya mereka Pak, melaporkan Bang Andi Aswan ataupun yang lain? Lapor balik maksudnya? Oh gini, jadi ada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan saksi dari korban. Jadi kalau memang laporan mereka ini sudah terima, tidak bisa undang-undang perlindungan saksi dari korban, undang-undang 31 2014, pasal 1 mengatakan saksi korban, saksi pelaku dan saksi pelapor itu tidak boleh dilapor balik selama kasus itu masih berjalan, kecuali kalau terbukti ada itikat buruk gitu loh. Jadi kita ada aturannya. Jadi tapi sesuai dengan pertanyaan Anda, kalau tiba-tiba perkara ini memang tidak berisi atau tidak sesuai dengan hukum atau tidak memenuhi syarat hukum, ya barangkali Rismon melapor balik seperti yang Anda katakan tadi. Tapi saya nasihati Rismon akhir ini, jangan terlalu gebiar lah, artinya jangan terlalu balas-membalas. Itu nanti tergantung ke pendidikan Anda. Anda ini kan sudah level tinggi, jadi jangan kalau anak SD dipukul kan gitu kan. Kalau udah level mereka sebenarnya tidak harus. Kalaupun nanti dikatakan ini tidak terbukti atau gimana, belum tentu Rismon, karena konsentrasinya sekarang udah berubah. Semakin lama mendalami ijazah palsu ini, dia juga semakin banyak melihat dunia, dia juga semakin banyak mengenal orang, dan dia juga semakin banyak mengetahui hukum. Apalagi kita backup secara hukum. Karena saya baik-baik aja, tidak pernah provokatif ke dia. Artinya apa yang perlu diselesaikan. Gitu. Apa yang perlu katakanlah bersalaman gitu loh. Prinsip saya begitu. Apalagi yang diperjuangkan dan bisa saya ini. Saya kira tinggal kalau memang menurut versi mereka, khususnya Pak Jokowi ya tinggal sidang aja. Gitu kan. Sidang pun ya kita layani. Memang itu tujuan kita gitu loh. Jadi kembali kalau yang laporan Rismon tadi, tidak semerta dia akan melaporkan balik, karena satu itu dihambat oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban. Nah kemudian secara pribadi atau secara personal Rismon nggak begitu gayanya. Ada langkah untuk restorasi ijazah? Ya? Ada langkah untuk RJ? Untuk RJ? Iya. Yang kasus yang mana nih? Kasus ini Pak Rismon. Kasus yang Rismon atau Pak Jokowi? Pak Rismon. Karena kan Anda Aswan CS ini. Enggak, kasus Rismon ke yang laporan itu ke? Iya kan terlapor. Pak Rismon kan terlapor. Kan dilaporkan kan. Oh. Soal ijazah. Pak Rismon ini ada niatan RJ nggak atau seperti apa nih? Oh, laporan ijazahnya Rismon ini maksudnya apakah masih jauh, Mbak, masih jauh. Jadi kita dipanggil aja belum gitu loh. Sementara di Aswan juga panggilan dia nanti kita minta balance sheet dong atau equal laporan atas dia gimana? Gitu kan? Kalau nggak salah Michael Sinaga, karena waktu itu saya ikut juga mengkoordinir laporan itu. Laporan atas salah satu di stasiun televisi yang mengatakan ya ini itu, ternyata yang ada orang di situ mengatakan tidak gitu loh. Saya nggak perlu jelaskan itu ya. Jadi kita juga minta dong lah. Sementara laporan dia yang laporan Michael Sinaga dan kawan-kawan lah atas pelapor sekarang ini belum diapa-apain, kok kita diapain? Nah ini satu hal. Jadi itu tadi namanya ya sesuai dengan urutan masuknya menurut saya ya. Jangan sesuai dengan urutan orangnya. Urutan perkaranya LP nomor berapa segala macam. Jadi kalau kita sebut ada KRJ, bodoh. Saya kira saya mendahului nanti kalau bicara itu. Ya. Pak, ganti tema ya Pak soal Nah ini